apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai seputar wisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk ngobrol santai di Jayakarta Hotel and Resort. Pemirsa, kalau berbicara soal Yogyakarta, tentunya identik dengan pariwisata. Berbagai macam destinasi wisata ada di Yogyakarta. Mulai dari wisata kuliner, wisata alam, budaya, sejarah, religi, semuanya ada di kota Yogyakarta yang istimewa. Tentunya berbagai macam upaya juga terus dilakukan untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan potensi yang dimiliki sektor pariwisata di Yogyakarta khususnya. Salah satunya adalah dengan menerapkan Sabta Pesona. Apa itu Sabta Pesona? Kita akan berbincang pada kesempatan kali ini. Bersama saya di sini telah hadir beliau Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgih Raharjo. Pak Singgih, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat selalu pastinya ya Pak ya. Harus. Baik. Tapi satu lagi, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, itu kuncinya ya Pak ya. Biar imun kita tambah bagus. Bagus pastinya. Oke, baik. Pak Singgih, ini salah satu juga meningkatkan imun adalah dengan bahagia tadi ya Pak ya. Barangkali juga pariwisata menjadi salah satu daya tarik dan juga cara untuk meningkatkan imun supaya bahagia ya Pak ya. Betul. Dan salah satu yang juga ternyata terus diterapkan di destinasi wisata di Yogyakarta adalah Sabta Pesona. Betul. Sebenarnya apa sih Pak Singgih Sabta Pesona itu? Sabta Pesona itu sebetulnya DNA dari pariwisata itu sendiri. Karena esensi dari pariwisata itu hospitality itu sendiri. Jadi keramah tamahan, kemudian aman, tertib, indah, bersih, sejuk, ramah, dan menimbulkan kenangan yang baik tentunya. Itu adalah Sabta Pesona. Tapi sebetulnya Sabta Pesona itu adalah sebuah daya tarik yang harus dipunyai oleh satu tempat atau satu destinasi. Kalau kita bicara daya tarik, pasti setiap tempat itu mempunyai daya tarik tersendiri. Betul. Tapi ada yang basic. Basicnya itu tadi, destinasi pasti harus bersih, harus indah, ya, harus kemudian aman bisa juga memberikan Pak, ya? aman dari beberapa sisi ya. Kalau kita bicara tentang satu daerah yang kemudian sering ada bencana. Bagaimana kemudian itu akan menjadi bagian yang perlu dimitigasi. Bencana. Entah itu kalau di Jogja itu Merapi. Kawasan Merapi ya Pak ya, Kaliurang. Merapi, Kaliurang. Kalau di pantai berarti bagaimana kita memberikan rasa aman terhadap wisatawan dari ubur-ubur. Dari gelombang laut. Itu bagian yang harus dipersiapkan. Itu. Oke, baik. Artinya juga ini meskipun punya daya tarik berbeda, tapi basicnya sama ya Pak ya? Basicnya 7 hal tadi. Ya. Kalau ada sebagian orang yang menyebut destinasi itu sebetulnya bukan satu tempat ansih ya. Tapi bagaimana kita cara memandang dari destinasi itu tersendiri. Jadi, tempat itu bisa jadi sebuah destinasi wisata apabila kemudian kita bisa meng-create sebuah narasi yang baik. Makna dan filosofi sebuah tempat. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai destinasi. Tapi ujung-ujungnya pasti kembali ke Sabta Pesona. Oke, berarti 7 hal yang ini barangkali bukan sekedar dituliskan saja, tapi juga harus dijiwai betul-betul ya Pak ya. Jadi antara Sabta Pesona dan Sadar Wisata sebetulnya menjadi satu kesatuan. Jadi masyarakat yang kemudian sudah mengimplementasikan Sabta Pesona pasti kemudian akan diikuti dengan kesadaran wisata yang kemudian akan menjaga Sabta Pesona itu dalam satu koridor yang utuh. Oke, baiklah, tujuannya juga pasti tadi ya Pak, bagaimana caranya wisatawan juga bisa mendapatkan kenangan yang indah ketika berkunjung ke destinasi wisata apapun bentuknya itu ya Pak ya. Betul. Sejauh ini bagaimana Pak Singgih penerapannya di Jogja sendiri? Ya, memang kalau kita lihat perkembangannya, Jogja terkenal dengan satu tempat yang mempunyai budaya yang sangat tinggi, baik tangible maupun intangible-nya. Saya kira sebetulnya tidak perlu diragukan lagi. Tapi kita masih tetap terus harus kemudian mengingatkan kembali. Ya, supaya Sabta Pesona itu menjadi bagian dari kesadaran wisata. Sehingga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Jadi tetap harus kemudian diingatkan terus. Tetap harus di-renew lagi ya Pak ya, bagaimana semangat itu terus ditumbuhkan dalam diri pelaku wisata. Kita ketahui manusia itu kan tempat lupa dan salah, sehingga
Ini yang kemudian harus terus kita lakukan, mengingatkan, terus kita lakukan edukasi, Mhm. kita lakukan sosialisasi agar masyarakat betul-betul memblended atau menjadi satu bagian antara Mhm. Sabta Pesona dan Sadar Wisata itu sendiri. Oke, baiklah 7 hal utama yang menjadi Ya, jiwa iya, dari suatu daya tarik wisata di daya tarik wisata, Yogyakarta. ya betul. Baik, Pak Singgi, tapi kan mungkin juga ini menjadi satu PR yang luar biasa ya Pak ya, ketika kita berbicara pariwisata Jogja itu kan banyak banget ya Pak ya. Tadi dibilang bukan sekedar pantai atau pegunungan saja, Iya, tapi juga kuliner, bahkan juga hal-hal yang memiliki iya, histori itu juga iya. bisa disebut sebagai destinasi wisata. Bagaimana Pak caranya untuk bisa mengajak para pelaku wisata terutama menerapkan dan juga menjiwai Sabta Pesona dalam diri mereka, Pak? Jadi kita ada kalau di kantor ya, di Dinas Pariwisata, itu kabupaten kota pasti kita punya beberapa bidang. Mmm. Nah, bidang-bidang ini yang kemudian akan, menyiapkan segala sesuatunya. Kalau kita bicara tentang destinasi, sarana prasarana, ada bidang destinasi. Mhm. Kemudian kalau bicara tentang SDM, ada bidang kapasitas, yang di Mhm. situ pasti kemudian punya upaya, punya program yang akan menjadikan sebagai target bahwa pelaku pariwisata harus kemudian mengamalkan Sabta Pesona Ya. ya dan Sadar Wisata itu sendiri. Ada kampung wisata, ada Mhm. desa wisata, ada destinasi wisata, ini bagian yang kemudian harus menjadi satu bagian Ya. yang kemudian akan saling terkait sehingga betul-betul akan bisa memberikan satu layanan kepariwisataan yang Mhm. betul-betul baik gitu ya. Oke. Ya, Baik, artinya sekali lagi juga sinergi dibutuhkan di sini ya, Pak, ya, ya untuk betul. bisa menerapkan Sabta Pesona ini. Betul betul. Jadi sinergi, di dalam, dinas pariwisata maupun dengan antar OPD, Mhm. itu Mhm. sangat diperlukan karena pariwisata tidak bisa sendiri. Mhm. Mhm. Pariwisata itu ekosistem yang sangat luas, ada transportasi, ada Ya. kemudian kita bicara tentang UMKM ya, Mhm. ada bicara tentang, tata ruang Mhm. ya, ada Mhm. bicara tentang tenaga kerja Ya. ya, ada bicara tentang perizinan dan sebagainya. Ini hal yang kemudian sangat luas sehingga, merupakan satu ekosistem yang memang betul-betul harus ditata dengan baik. Mhm. Baik, Pak, artinya juga tentunya penerapan Sabta Pesona ini juga bukan tanpa tujuan ya, Pak, ya. Ya, Pasti kembali lagi tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan. yes. Sejauh ini, Pak, seberapa efektifkah, Pak, dalam artian ketika diterapkan Sabta Pesona juga ternyata ini memberikan kesan yang berbeda kepada para wisatawan? Ya, tentu kalau kita bicara implementasi memang, karena masyarakat kita sangat heterogen ya. Mhm. Jadi ini yang terus harus kita lakukan edukasi terus-menerus. Walaupun Sabta Pesona itu sudah ada sejak dulu, Ya. tapi kita terus lakukan ini supaya apa? Ini menjadi sebuah budaya. Mhm. Karena kalau kita bicara budaya sebenarnya Sabta Pesona itu budaya juga. Ya. Budaya bersih, Betul. budaya ramah, Ah. budaya kemudian indah, menata sesuatu dengan indah ya. Kemudian bagaimana budaya aman, itu Mhm. adalah sebetulnya itu budaya. Mhm. Jadi Mhm. kalau kemudian kita flashback kembali bahwa Jogja itu adalah sebuah kota budaya, sebetulnya itu sudah otomatis ada di dalam. Ah. Ah. Tapi sekali lagi ini memang harus kemudian kita lakukan edukasi terus-menerus, kita lakukan sosialisasi terus-menerus agar betul-betul ini terimplementasi dengan baik. Oke. Kalau sejauh ini para pelaku wisata apakah juga dapat menerapkan itu dengan baik, Pak, sehingga artinya apakah juga, begitu antusias diajak bekerja sama dalam menerapkan Sabta Pesona ini, Pak Singgi? Ya mau tidak mau, suka tidak suka harus. Harus, oke. Ya karena itu sebetulnya bukan bukan sesuatu yang asing, Mhm. itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Mhm. Ya, jadi mau tidak mau harus dilakukan. Harus Karena dilakukan. kalau kemudian eh, pariwisata itu tidak mengimplementasikan itu, pasti akan ditinggal. Ah. Ah. Pasti Ah. akan ditinggal. Seperti kehilangan rohnya juga barangkali ya, Iya, Pak, ya? orang tidak mau kemudian akan datang kembali karena Sabta Pesona sebetulnya adalah bagaimana upaya untuk bisa menarik kembali para Mhm. wisatawan untuk datang kembali ke destinasi itu. Oke, baik. Jadi artinya selain tujuannya juga mengundang para wisatawan, Mhm. bagaimana wisatawan yang sudah datang itu akhirnya kembali ya, Pak, ya? Iya, jadi kenangan yang baik pasti akan kemudian menimbulkan, besok saya mau datang lagi ya. Kerinduan ya, Pak, ya? Kerinduan datang dan Ah. sebagainya. Ini yang kemudian Sabta Pesona itu menjadi bagian yang tujuannya adalah itu. Mhm. Bagaimana kemudian akan menimbulkan satu kesan yang baik dan kemudian akan ada repeater kembali, bahkan mungkin multi. Ah. Jadi kalau kemudian ada wisatawan datang ke Jogja mendapat pelayanan yang baik,
kemudian mereka akan bercerita, Ya. ya, cerita kepada teman-temannya, grup WA-nya, Hmm. itu pasti, saya besok jadi ke sana lah. Gitu, ya, Kemarin katanya ini ya Pak ya, seperti ternyata itu. aman dan Betul, sebagainya. betul. Baik, baik. Kemudian Pak Singgi, untuk Sabta Pesona artinya ada 7 poin yang menjadi poin-poin utama diterapkan dalam destinasi wisata. Ya. Ini apakah dari Dinas Pariwisata juga ada Pak? Mungkin semacam ketentuan aman yang seperti apa sih, tertib yang seperti apa, itu apakah ada standar-standarnya Pak Singgi? Ya, selama ini kita menerapkan standar yang kemudian tidak harus dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata, tapi ada standar-standar khusus. Umpamanya kalau kita bicara tentang desa wisata, Ya. kita menganut standarisasinya dari ASEAN Toolbox. Hmm. Artinya kemudian ini lebih tinggi lagi, Ya. tidak di level nasional, tapi ke level ASEAN. Sehingga Oke. betul-betul kita siapkan, ini kenapa kok kita pilih yang level ASEAN? Karena pariwisata kita ingin jadi destinasi terkemuka di Asia Tenggara, ya, berkelas dunia, tentu kemudian kita mematok standar itu lebih tinggi. Oke. Ini perlu sekali, jadi standar internasional juga kita terapkan, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjadikan destinasi pariwisata Jogja betul-betul berkelas dunia. Oke, baik. Artinya sekali lagi prinsipnya sama ya Pak ya, meskipun juga barangkali penerapannya akan ada improvisasi di masing-masing destinasi tergantung pada ininya, destinasinya. Disesuaikan dengan local wisdom yang ada di satu tempat, itu menjadi bagian yang harus diangkat. Karena semakin kemudian unik, itu akan semakin menarik. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Singgi. Kita nanti lanjutkan lagi bagaimana Sabta Pesona bisa juga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Nanti kita akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih lanjut lagi karena akan ada 2 narasumber berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.